Cewek ini takut banget sama anjing. Tapi kata yang punya, anjingnya nggak gigit kok. Cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang, padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut, jadi suka bawain makanan, walau nggak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Cowok ini naksir nih sama seorang cewek di kereta. Mereka punya botol minum yang sama, tapi cuma beda warna aja. Si cowok iseng nih, biar sweet dia beli botol yang warnanya sama kayak yang dipakai cewek itu. Tapi cewek itu malah pakai botol yang lain, yang warna silver. Cowok ini ngikutin lagi, dia udah pede nih pakai yang silver. Cewek itu malah pakai yang oranye. Tiap hari nggak pernah sama nih warnanya. Sampai akhirnya cowok ini nyerah. Dia biasanya kan duduk di sebelah cewek itu, tapi kali ini dia udah nyerah, dia pindah. Malah si cewek yang nyamperin dan dia ngeluarin botol yang warnanya sama. Bahkan ternyata cewek itu bawa warna-warna lainnya yang udah dia siapin biar bisa samaan sama si cowok. Gemes ya. By the way, kalian sadar nggak sih dari tadi aku pakai jam yang cantik banget dari Bakul Dewe. Mereka jual jam tangan Dania Wellington yang 100% original. Harga di counter bisa 2 jutaan, tapi di Bakul Dewe lagi ada promo jadi cuma 300 ribuan aja. Cantik banget nih buat dipakai sendiri atau buat kado untuk orang yang kalian sayang. Langsung cek IG dan Shopee-nya guys, mumpung promonya masih ada. Tiap hari ibu ini selalu bikin roti. Dia juga selalu nyiapin satu roti yang ditaruh di jendela untuk orang bungkuk ini. Tapi dia malah suka teriak-teriak di depan rumah, kayak orang yang gak tahu terima kasih. Ibu ini masih tetap nyediain roti itu, dan si bungkuk juga selalu teriak-teriak. Sampai suatu hari ibu ini kesel, dia sampai ngeracunin roti yang mau dikasih ke si bungkuk. Tapi pas mau ditaruh di jendela, dia mikir lagi nih, dosa kalau ngeracunin orang lain. Akhirnya roti beracun itu dia buang, dia bikin baru, dan seperti biasa ditaruh di jendela. Terus dibawa sama si bungkuk. Ibu ini juga tiap hari ngedoain anaknya yang udah lama nggak pulang, nggak tahu kemana. Dan tiba-tiba sore itu ada yang ngetuk pintu. Itu anaknya. Ternyata dia kehabisan uang sampai jatuh sakit di pinggir jalan karena nggak bisa beli makanan. Dia mau pulang juga nggak ada tenaga. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih dia roti. Itu si bungkuk. Setelah makan baru deh dia punya tenaga dan bisa pulang. Apa jadinya coba kalau si ibu jadi ngeracunin roti yang tadi, tapi malah anaknya sendiri yang makan. Makanya selalu berbuat baik ya guys. Jangan jahat sama siapapun. Guys, kan sempet lihat ini gak sih? Jadi aku nonton di YouTube ada teaser dokumenter tentang masa penjajahan. Nah, aku baru tahu nih, ternyata pas pembangunan Jalan Raya Pos, para pekerjanya tuh seharusnya dapat upah. Tapi nyatanya mereka nggak dibayar, uangnya malah dikorupsi sama pejabat daerahnya. Sedih banget ya, ternyata korupsi dan pengkhianatan bangsa udah ada dari dulu. Di dokumenter ini nih ada banyak banget informasi seputar sejarah Indonesia yang belum banyak terungkap. Salah satunya misteri tentang patung Cadas Pangeran yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Terus tentang kesalahan penulisan tanggal di Tugu 0 km di Serang, Banten. Dan masih banyak lagi deh fakta-fakta menarik lainnya. Narasumbernya juga terpercaya ya. Dokumenter ini cocok banget nih untuk kalian yang penasaran sama sejarah Indonesia yang belum terungkap. Pokoknya bener-bener bagus deh, wajib nonton. Langsung cek detailnya di YouTube channel Kisah Tanah Jawa. Atau untuk lengkapnya, kalian bisa nonton di tiket.com ya. Guys, kan udah berhasil dapetin BTS meal belum sih? Pengen banget deh dapetin juga, tapi nggak kebagian terus. Tuh, lihat, ganteng-ganteng banget kan? Nah, sebelum cobain, aku mau cari tahu dulu nih, berdasarkan warna kesukaan, siapa member BTS yang temani kamu makan BTS meal? Langsung mulai aja nih kuisnya, apa warna favoritmu? Aku pilih putih deh. Selamat ya, kamu bakal ditemani Jin. Kok ini kuisnya bisa tahu ya? Bias aku emang Jin BTS. Yang ARMY wajib cobain juga nih kuis ini. Kalian bisa ikutan kuisnya di IDNF. Udah gitu kan bisa menangin hadiah yang totalnya puluhan juta rupiah cuma dengan main kuis kayak gini. Wah, kali ini aku menangin view premium 3 bulan. Besok ikutan lagi ah, kira-kira dapat apa ya? Langsung download guys IDNF. Link downloadnya aku taruh di kolom komen ya.
Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini. Dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin. Dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya. Dan karena nyesel, dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba, cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain. Dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini. Anak cewek ini punya teman masa kecil nih, cowok ini. Tapi mereka harus pisah karena si anak cowok harus pindah ke tempat yang jauh. Mereka masih sering surat-suratan nih. Si cewek selalu nunggu suratnya datang, terus dia simpen. Sampai remaja, mereka masih sering komunikasi di telepon. Mereka sama-sama masih saling suka, walau udah lama banget gak pernah ketemu lagi. Bahkan ketika dewasa, mereka pacaran walau jarak jauh. Tapi suatu hari, cewek ini udah gak sanggup karena mereka bener-bener susah buat ketemu. Dia akhirnya minta putus. Gak lama, cewek ini punya pacar yang satu kota sama dia. Cowok itu juga nih punya pacar bule. Setelah beberapa tahun, cowok ini mutusin buat pulang kampung. Dan dia masih suka nih ngepoin akunnya si cewek. Pas banget dia lihat cewek itu single dan dia juga single. Akhirnya dia follow nih dan mereka chattingan lagi. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa ketemu lagi. Si cewek terharu sampai nangis bahagia. Ini nih yang namanya kalau jodoh pasti bertemu. Ini kisah yang bagus banget nih, kalian harus nonton. Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya. Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang. Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama. Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu. Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa. Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya. Dan kita juga yang jadi nggak nyaman. Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys, supaya kita bisa hidup tenang dan damai. By the way guys, kalau kalian suka nonton cerita pendek kayak gini, biasanya diceritainnya kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa banget nih pakai fitur Magic Translate dari aplikasi YouDictionary. Nanti bakal muncul kursor Magic Translate kayak gini. Tinggal diarahin aja ke kalimatnya, bakal langsung muncul artinya. Gampang banget kan? Kalian harus punya nih aplikasi ini. Link downloadnya ada di bio aku ya.